Gimana kabarnya hari ini? Semuanya pasti sehat, Oke, sebentar kita mau naikkan pujian lagi buat Tuhan. Siapa yang udah siap? Saya, semuanya siap? Yuk kita mau katakan I love you Jesus. Kita mau sama-sama katakan I love you Jesus. Adik-adik, kita sekarang mau nyatakan lagi bahwa kita mau mencintai Tuhan Yesus. Yuk kita mau katakan ku mau cintai Yesus. Semuanya boleh masuk ke hadirat Tuhan, boleh sambil menutup matanya, boleh sambil memuji nama Tuhan. Kita mau katakan ku mau cintai Yesus. Ku mau cintai Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Kita mau kembali ulang pujian ini, katakan ku mau cinta Yesus selamanya. Cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah
Yes Tuhan, benar Bapa, kami bersyukur Tuhan buat hari ini kami sudah bisa memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar kami mau menyiapkan hati kami Bapa, kami mau mendengar firman-Mu. Biar Kau sucikan, kuduskan roh jiwa tubuh hidup kami agar kami siap mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang siap mendengar firman Tuhan Yesus katakan, amin. Shalom adik-adik, bagaimana kabar kalian semua? Kak Priyo berdoa dan berharap adik-adik hari ini ada di dalam keadaan yang sehat semua. Amin. Puji Tuhan. Saat ini, hari ini kita akan mendengarkan kembali cerita firman Tuhan melalui ibadah anak online kita. Hari ini kakak mau bercerita tentang perumpamaan seorang penabur. Nah, adik-adik mari kita buka Alkitabnya. Kita buka ayatnya di dalam Injil Lukas. Pasal yang ke-8, ayat 1 sampai 8 terlebih dahulu kita akan membaca bagian ini, ya. Di sana dikatakan seperti ini. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapatkan air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita melihat ada seorang yang sedang menaburkan benih. Nah, ya, kira-kira misalnya ini ada benih di tangan Kak Priyo, ini ada benih, ini benih kacang hijau. Ketika benih itu hendak ditaburkan, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Adik-adik, namanya juga jalan, pasti sering dilalui orang. Sehingga lambat laun tanahnya menjadi keras. Sehingga ketika benih itu jatuh di tanah ini, tanah yang keras ini, maka benih itu tidak bisa segera bertumbuh. Karena tidak bisa segera masuk ke dalam tanah, karena tanahnya keras. Sering dilalui orang. Nah, karena lama tidak masuk ke dalam tanah, maka ketika ada seekor burung melihat, wah ada makanan di bawah sana, maka benih itu langsung dimakannya, dan akhirnya benih itu mati dan tidak bertumbuh sama sekali. Kemudian, yang kedua, benih itu jatuh di tanah yang berbatu. Misalnya seperti ini. Nah, ini ada sebagian tanah di sini, tapi karena ada batu-batuan dan benih itu jatuh, tapi tidak bisa bertumbuh dengan baik. Karena batu juga keras, ketika akarnya mulai tumbuh, lalu mau naik, memberikan tunas, tidak bisa bertumbuh dengan baik karena ada batu di atasnya. Ya, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, benih itu jatuh di semak. Semak itu kadang-kadang adik-adik, semak itu terlihat kering, ya terlihat kering, tapi nanti begitu musim hujan, ya akarnya mulai bertumbuh. Nah, kalau sebuah benih jatuh di semak, maka dia akan masuk ke dalam tanah. Lalu pada saatnya dia akan bertumbuh bersama-sama. Benihnya bertumbuh, semak-semaknya juga ikut bertumbuh. Tapi karena semak-semaknya terlalu banyak, maka benih itu tidak bisa bertumbuh dengan baik, terhimpit, maka matilah benih itu. Ya. Nah, kemudian yang terakhir dikatakan oleh firman Tuhan, benih itu jatuh di tanah yang subur. Tanah yang subur itu tidak ada batunya, tidak ada semak-semaknya, dan tanahnya gembur, sehingga ketika benih itu jatuh, lalu benih itu segera masuk atau mengakar ke dalam tanah dan kemudian bertumbuh. Ya, jadi itu kira-kira gambaran dari perumpamaan seorang yang sedang menabur dengan benih. Nah, sekarang apa arti perumpamaan itu? Nah, mari kita baca ayatnya selanjutnya di dalam ayat yang ke-11 sampai 15. Ya, sekaligus kita perhatikan baik-baik ayat ini. Inilah arti perumpamaan itu, atau perumpamaan yang sedang kita baca tadi. Inilah artinya. Benih itu ialah firman Allah. Nah,
Nah, jadi benih ini, kalau ini benih kacang hijau, tetapi benih yang dimaksud adalah firman Allah. Jadi adik-adik, seperti hari ini ketika kakak ini sedang bercerita kepada adik-adik, kakak sedang menaburkan benih di dalam hati adik-adik. Nah, dikatakan di dalam firman Tuhan, yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang atau anak-anak yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Wah, adik-adik, hati kita itu ibarat atau seperti tanah lah ya. Ini Pak Rio punya gambar hati lah, ini supaya bisa diingat. Hati yang nomor 1 ini ibarat tanah yang di pinggir jalan, keras. Karena keras, ketika firman Tuhan disampaikan, adik-adik, maka firman Tuhan itu tidak segera masuk dalam hati kita. Kenapa? Karena hati kita juga keras, kita tidak mau menjaganya. Ketika kita dengar firman Tuhan, adik-adik tidak mau, di rumah tidak mau belajar kembali, di rumah tidak mau mengingat kembali, sehingga firman itu tidak bisa bertumbuh. Dan akhirnya firman itu mati, tidak bisa bertumbuh di dalam kehidupan adik-adik. Nah, yang kedua, adik-adik, dikatakan seperti ini. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang atau anak-anak yang telah mendengar firman itu, menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka itu tidak berakar, karena mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan atau kesulitan mereka murtad, tidak percaya Tuhan Yesus kembali. Nah, benih yang kedua itu firman Tuhan yang ditaburkan jatuh di dalam hati yang digambarkan penuh dengan batu. Kalau tanah yang berbatu-batu, adik-adik, airnya kurang. Karena airnya kurang, benih itu tidak bisa berakar dan bertumbuh dengan baik. Nah, adik-adik hatinya mau seperti ini, penuh dengan batu, keras. Sehingga ketika firman Tuhan disampaikan, kalau adik-adik punya hati yang keras itu seperti apa? Hati yang keras itu hati yang tidak mau dengar. Waktu cerita firman Tuhan disampaikan, adik-adik sibuk sendiri, adik-adik main sendiri. Ya, hati yang keras itu hati yang tidak taat. Waktu dinasihati firman Tuhan, adik-adik tidak mau melakukan. Nah, itu hati yang keras. Kalau hatinya terus keras, maka firman Tuhan yang didengar tidak bisa bertumbuh di dalam hati adik-adik dan tidak bisa berbuah di dalam kehidupan adik-adik. Adik-adik mudah menjadi tidak percaya. Begitu ada kesulitan, adik-adik datang, buat apa berdoa? Buat apa percaya Tuhan Yesus? Nah, karena firman Tuhan tidak masuk di dalam hati karena hatinya sangat keras seperti batu. Nah, yang ketiga, adik-adik, yang jatuh dalam semak duri ialah orang atau anak-anak yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Nah, yang ketiga ini hatinya ada tanahnya sih, tapi tanahnya dipenuhi dengan akar-akar semak yang nanti bisa mengganggu. Nah, adik-adik, hati yang penuh dengan semak ini seperti apa ya? Dikatakan oleh firman Tuhan, adik-adik dengar firman Tuhan, tetapi kemudian adik-adik tidak mentaati untuk belajar kembali. Adik-adik lebih suka, daripada baca firman Tuhan lagi di rumah, mending aku main dah. Daripada aku membaca firman Tuhan lagi, lebih baik aku main game. Daripada aku mendengarkan firman Tuhan lagi yang diceritakan minggu ini, lebih baik aku pergi main sama teman. Nah, adik-adik lebih suka kenikmatan kehidupan, lebih suka bermain-main daripada merenungkan kembali firman Tuhan yang hari ini atau minggu depan atau minggu yang lalu disampaikan. Nah, kalau adik-adik hatinya seperti itu, maka hati adik-adik itu ibaratnya penuh dengan semak. Firmannya bertumbuh sebentar, tapi karena semaknya ikut bertumbuh, firmannya juga tidak bisa bertumbuh dengan baik. Akhirnya mati. Nah, yang ketiga, adik-adik, yang terakhir dikatakan di dalam ayat 15, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang atau anak-anak atau kita semua yang telah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik, disimpan baik-baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Nah, yang keempat ini,
Firman Tuhan ditaburkan di dalam hati. Nah, hati yang siap itu seperti apa? Hati yang seperti tanah subur itu seperti apa? Misalnya, adik-adik tahu minggu ini mau ibadah online, maka adik-adik harus serius. Adik-adik berdoa sebelum ibadah dimulai, sudah berdoa, Tuhan, hari ini aku mau ibadah online, aku mau dengar firman-Mu, aku tidak mau terganggu oleh apapun. Tuhan tolong supaya hatiku siap. Nah, adik berdoa. Lalu ketika ibadahnya dimulai, walaupun seperti melihat sebuah tontonan, adik-adik nggak boleh sekedar lihat, tapi adik-adik, ayo pemimpin pujian ikut nyanyi, adik-adik ikut nyanyi sungguh-sungguh. Pemimpin pujian ikut, ayo gerakan-gerakan, adik-adik ikut bergerak dengan sungguh-sungguh. Terlebih lagi ketika firman Tuhan disampaikan, ayat tadi mengatakan mendengar firman itu, dengar baik-baik, ya. Adik-adik, Kak Priyo nggak tahu loh, sekarang adik-adik ini sedang mendengar atau sedang main handphone yang lain atau baca-baca buku yang lain. Kak Priyo nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Nah, makanya ayo memiliki hati yang subur seperti tanah yang subur ini, hati yang baik. Dengarkan baik-baik, lalu menyimpannya. Wow, bagaimana ya cara menyimpan firman Tuhan di dalam hati? Adik-adik, begitu hari ini dengar firman Tuhan, nanti siang kalau ada yang tidak mengerti, tanya ke papa atau ke mama atau ke kakak-kakak sekolah minggu. Kak, tadi Kak Priyo cerita tentang benih. Tadi benih apa ya? Benih itu menggambarkan apa ya, Kak? Nah, mungkin lupa. Boleh ditanyakan di rumah. Itu namanya adik-adik mau menyimpan firman itu di dalam hati adik-adik supaya tidak lupa. Nah, begitu adik-adik punya kebiasaan menyimpan firman di dalam hati adik-adik yang baik, maka pada saatnya benih yang ditaburkan, firman Tuhan yang ditaburkan di hati yang subur akan berbuah-buah lebat. Nah, siapa yang mau hatinya kayak hati nomor 1? Ada yang mau? Puji Tuhan ya, nggak ada yang angkat tangan. Ini hatinya keras, tanahnya keras, firman Tuhan nggak akan bertumbuh. Jangan punya hati seperti ini ya. Siapa yang mau punya hati seperti nomor 2? Penuh dengan batu, tidak ada airnya. Mau? Jangan, firman Tuhan nggak bertumbuh. Atau yang ini, penuh dengan semak duri, hati nomor 3, penuh dengan semak duri. Mau adik-adik? Jangan, ya nggak mau Kak, saya nggak mau. Ya, puji Tuhan, jangan mau punya hati yang dipenuhi dengan semak duri. Nah, siapa yang mau punya hati seperti nomor 4? Kak Priyo juga mau punya hati yang subur, hati yang gembur, hati yang mau taat, hati yang mau terima firman Tuhan. Baik itu firman itu menegur Kak Priyo atau menegur adik-adik, firman itu menasehati ke arah yang lebih baik. Walaupun kita sulit melakukannya, kita minta pertolongan Tuhan supaya kita bisa melakukannya. Setelah mendengar firman, adik-adik membaca kembali. Ya, tadi di Lukas pasal 8 ayat 1 atau ayat 5 sampai 15. Adik-adik baca ulang, lalu kalau ada yang tidak mengerti, tanya kepada orang tua, papa, mama, atau kakak-kakak guru sekolah minggu. Ya, tanya supaya firman Tuhan tertanam di dalam hati adik-adik, berakar dengan baik, terpelihara dengan baik, lalu pada saatnya akan bertumbuh, bertunas, dan akhirnya berbuah 100 kali lipat. Hari ini kakak mau berdoa. Siapa yang mau punya hati seperti nomor 4? Angkat tangannya, saya tunggu beberapa saat. Wow, banyak sekali ya yang angkat tangan. Saya percaya adik-adik mau memiliki hati seperti tanah yang subur atau tanah yang baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur untuk firman-Mu pada pagi ini. Tuhan, kami mau memiliki hati yang baik, hati yang seperti tanah yang baik. Sehingga ketika firman itu ditaburkan, hati kami siap dan bisa menyimpan firman itu. Sehingga ketika firman itu tersimpan di dalam hati kami, semakin hari firman itu akan berakar, kemudian bertumbuh, dan kemudian akan berbuah di dalam kehidupan kami. Kami mau memiliki tanah yang baik. Kami mau memiliki hati yang baik. Roh Kudus, tolonglah kami semua sehingga kami bisa menjadi anak-anak yang dengar-dengaran firman Tuhan.
Kami mengucapkan syukur dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati.